海賊王になる男だ。 Apa kabar nakama kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Setelah pertemuan referee yang dilaksanakan di Marinjoa waktu lalu, ada sebuah pengumuman penting yang dihasilkan dari pertemuan tersebut, bahwa organisasi Shichibukai telah dibubarkan. Dan dengan ini, pemerintah dunia beserta angkatan laut resmi memutuskan kerjasama mereka dengan para bajak laut tersebut. Dengan demikian, semua hak istimewa yang dimiliki oleh para Shichibukai kini telah dicabut dan angkatan laut telah memulai pergerakannya untuk memburu para bajak laut tersebut. Itu artinya nilai bounty dari para mantan Shichibukai ini pun juga akan aktif kembali seperti semula. Berapakah kira-kira nilai bounty mereka semua saat ini? Nah, kali ini Abang Kapten akan mengencrit-encritkan beberapa prediksi mengenai nilai bounty terbaru dari para mantan Shichibukai. Namun seperti biasa, dan untuk semua nakama Kapten, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke isi prediksinya. Saat ini sistem Shichibukai telah dihapus. Keputusan itu pun diambil karena beberapa dari Shichibukai tersebut memanfaatkan status mereka untuk melakukan tindakan kriminal tinggi, perdagangan gelap, bahkan sampai menjajah sebuah negara. Sampai dengan saat ini hanya ada 5 bajak laut yang terdaftar sebagai Shichibukai. Dan perlu kalian ketahui, untuk Doflamingo, Gekko Moria, dan Trafalgar Law sudah dipecat dari Shichibukai oleh pemerintah dunia karena beberapa tindakan mereka yang telah melanggar kesepakatan. Jadi, oleh pemerintah dunia, nilai bounty dari kelima mantan Shichibukai itu pun akan diaktifkan kembali. Namun, perlu diingat, nilai bounty tidak mencerminkan kekuatan, tapi lebih menunjukkan seberapa berbahayanya individu tersebut di mata pemerintah dunia. Berikut adalah urutan bounty yang kemungkinan akan didapat oleh masing-masing dari mereka. Yang pertama, ada Ratu Kerajaan Kuja, Boa Hancock. Hancock disebut juga sebagai Ratu Bajak Laut. Dia merupakan seorang pengguna buah iblis bertipe Paramecia yang bernama Meromero Nomi. Hancock juga merupakan pengguna haki yang cukup hebat, bahkan dikatakan dia juga memiliki kemampuan Hausoku Haki. Saat berita pembubaran Shichibukai pada beberapa chapter lalu, armada angkatan laut yang dikomandoi oleh Koby berangkat menuju Pulau Amazon Lily untuk menangkap Boa Hancock. Kemungkinannya di sini, Koby akan membantu Hancock untuk kabur dari Pulau Amazon Lily, dan Koby akan melaporkan bahwa Hancock dan kelompoknya telah berhasil melarikan diri dari pulau tersebut. Ini tentunya akan menjadi bentuk rasa terima kasih Koby kepada Hancock karena sebelumnya telah menyelamatkan nyawa Luffy dari perang Marineford lalu. Sebelumnya, bounty dari Boa Hancock berada di angka 80 juta berry, dan setelah kegagalan angkatan laut menangkap Hancock di Pulau Amazon Lily, maka nilai bounty dari Boa Hancock akan naik menjadi 680 juta berry. Kedua, ada mantan anggota revolusioner, Bartholomew Kuma. Terakhir kali kita lihat, kondisi dari Bartholomew Kuma berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ia ternyata telah menjadi budak dari Tenryubito. Namun, dalam chapter 1054 lalu, diberitakan bahwa Sabo dan tentara revolusioner lainnya telah berhasil menyelamatkan Kuma dari perbudakan oleh Tenryubito. Dalam misi penyelamatan tersebut, terjadi insiden yang sangat luar biasa dan sampai melibatkan dua admiral angkatan laut, Fujitora dan Green Bull. Saat insiden itu, Sabo dan tentara revolusioner berhasil membawa Kuma kabur dari tanah para dewa tersebut. Kejadian ini tentunya akan sangat mencoreng nama pemerintah dunia, terutama angkatan laut. Sehingga setelah kejadian tersebut, nilai bounty dari Kuma kemungkinan akan mengalami kenaikan. Bounty dari Kuma sendiri sebelumnya punya angka yang cukup tinggi, yaitu sebesar 296 juta berry. Dan setelah dia berhasil kabur dari tanah para Tenryubito, maka kemungkinan nilai bounty dari Bartholomew Kuma akan naik menjadi
869 juta berry. Sebuah angka yang cukup pantas untuk orang sekuat Kuma. Yang ketiga ada Edward Weevil. Menurut pengakuannya sendiri, Edward Weevil menyebut dirinya sebagai putra dari mendiang Shirohige atau Edward Newgate. Bukan cuma itu, ternyata Edward Weevil ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Angkatan Laut bahkan sampai menyebutkan bahwa kekuatan Weevil ini mirip dengan Shirohige pada masa mudanya dulu. Dia juga berhasil mengalahkan para komandan dari sisa-sisa bajak laut Shirohige. Sebelumnya, pada saat berita pembubaran Shichibukai di sebuah pulau, Edward Weevil terlihat sedang dikepung oleh sejumlah besar pasukan angkatan laut yang akan menangkapnya. Di sini, kemungkinan Weevil akan menyerang balik pasukan angkatan laut tersebut dengan brutal dan meratakan mereka semua. Hal ini pastinya akan menaikkan reputasi dari Edward Weevil. Tidak menutup kemungkinan kalau bounty-nya pun akan ikut naik di sini. Sebelum dibekukan, nilai bounty Edward Weevil adalah senilai 480 juta berry. Dan sekarang, setelah bounty-nya diaktifkan kembali, kemungkinan harga kepala dari anak Shirohige ini akan naik menjadi 1,2 miliar berry. Angka tersebut cukuplah pantas untuk semua kegilaan yang telah dilakukan oleh karakter ini. Yang keempat ada The Lord Buggy. Karakter yang satu ini selalu memberikan kejutan di setiap kemunculannya. Mulai dari selamat oleh tebasan pedang milik Mihawk, berhasil selamat dari perang Marineford, dan diangkat menjadi salah satu dari Shichibukai. Menurut rumor yang beredar bahwa Lord Buggy ini memiliki kekuatan yang lebih hebat dari Hosoku Haki, yaitu kemampuan Hoki Raja. Oleh karena kemampuannya yang sangat hebat itulah, akhirnya sekarang pemerintah dunia mengangkat Lord Buggy menjadi Yonko di dunia baru. Namun bukan karena itu saja. Sebelumnya, di beberapa chapter yang lalu, terlihat bahwa pulau kediaman Buggy sedang diserbu oleh armada milik Angkatan Laut. Tentunya, para Angkatan Laut ini datang untuk menangkap Buggy. Dengan memiliki jumlah anak buah yang cukup besar yang dia dapat saat di Impel Down, kelompok Buggy ini kemungkinan melakukan bentrokan dengan armada Angkatan Laut yang sampai membuat para Angkatan Laut ini mundur. Lord Buggy memiliki ribuan kru yang cukup berbahaya. Dia juga memiliki sebuah pulau yang menjadi wilayah kekuasaannya, serta nama besar sebagai seorang legenda karena pernah menjadi kru di kapal Raja Bajak Laut Goldie Roger sama seperti Shanks. Jadi itulah kira-kira alasan kuat kenapa pemerintah dunia menjadikan Lord Buggy sebagai salah satu dari 4 kaisar lautan yang baru. Saat menjadi Shichibukai, Buggy memiliki bounty sebesar 15 juta berry. Dan setelah dirinya menjadi seorang Yonko, nilai bounty Lord Buggy kemungkinan akan naik sangat drastis menjadi 2.515 juta berry. Wow, sebuah angka yang sangat luar biasa untuk karakter yang lawa ini. Untuk yang terakhir, ada Dracul Mihawk. Mihawk dikenal sebagai pendekar pedang terkuat di dunia. Sangat aneh rasanya jika bounty Mihawk ini berada di angka yang sangat rendah. Sampai sekarang, informasi tentang Mihawk ini masih sedikit sekali dipublikasikan. Menurut rumor yang beredar bahwa Mihawk ini merupakan rival terkuat dari Buntung no Shanks dan mereka juga pernah bertarung dengan seimbang. Lalu, Dracul Mihawk ini terlihat mendiami sebuah pulau yang bernama Kuraigana. Di pulau tersebut juga dihuni oleh para babon yang memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat, serta mampu menggunakan berbagai senjata layaknya manusia. Angkatan Laut tentunya juga memburu Dracul Mihawk dengan armada besar mereka. Namun bukan hal yang gampang bagi mereka untuk menangkap seorang pendekar pedang terkuat di dunia ini. Kemungkinan Mihawk bersama dengan para babonnya mengobrak-abrik pasukan Angkatan Laut tersebut dan sampai membuat mereka mundur. Jika kita lihat dari reputasi dan kemampuannya yang dikatakan setara dengan Yonko Shanks, maka tidak menutup kemungkinan kalau Dracul Mihawk ini memiliki bounty yang sangat tinggi yang bisa saja hampir menyamai bounty dari seorang Yonko. Dari para Shichibukai lainnya, hanya bounty dari Mihawk ini sajalah yang belum diperlihatkan. Dan setelah sistem tersebut dibubarkan, maka nilai bounty terbaru dari Mihawk ini pun mungkin akan diperlihatkan di sini.
pemerintah dunia akan memberikan harga untuk kepala dari Drakul Mihawk sebesar 2,7 miliar berry. Sebuah angka yang cukup pantas untuk orang yang memiliki kemampuan setara dengan seorang Yonko. Nah, itulah tadi akhir dari encrit-encritan prediksi untuk bounty terbaru dari para mantan Shichibukai yang bisa Abang Kapten bagikan kepada teman-teman Opoler semuanya. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.